Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Tak terasa kita sudah masuk ke subtema 3 ya teman-teman. Teman-teman, hari ini belajar bareng Bu Siska ya. Silakan tekan tombol senyum untuk melanjutkan. Welcome to thematic class. Are you ready my friends? Pelestarian hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan harus dilestarikan agar tidak punah, sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Sebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, perburuan liar. Yang kedua, ada perdagangan liar. Yang ketiga, pembalakan liar. Keempat, kebakaran hutan. Dan kelima, pembangunan permukiman. Dan keenam, dianggap sebagai hama. Berikut daftar beberapa hewan langka dan terancam punah di Indonesia. Yang pertama, orang hutan. Kedua, anoa. Ada kakatua jambul kuning, owa Jawa, rusa bawean, penyu hijau, jalak Bali, gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan komodo. Berikut ini adalah daftar beberapa tumbuhan langka dan terancam punah di Indonesia. Pertama ada ulin, damat, tembesu, celutung, anggrek larat, bunga bangkai, Rafflesia arnoldii, dan edelweiss. Hal-hal yang harus dilakukan agar hewan dan tumbuhan tetap lestari. Pertama, melindungi tempat hidup hewan dan tumbuhan. Kedua, membangun penangkaran hewan. Ketiga, mengembangbiakan tumbuhan. Dan keempat, melarang perburuan liar dan kepemilikan satwa yang dilindungi. Usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Pertama, pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Berikut ini adalah contoh pelestarian in situ. Yang pertama ada suaka alam, meliputi cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua, kawasan pelestarian alam, ada taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Usaha pelestarian kedua adalah pelestarian ex situ, adalah pelestarian hewan serta tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Berikut ini adalah contoh pelestarian ex situ. Ada rehabilitasi, penangkaran, dan budidaya tumbuhan. Berikut ini beberapa taman nasional di Indonesia. Yang pertama, ada Taman Nasional Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Yang kedua, ada Taman Lorelindu di Sulawesi Tengah. Yang ketiga ada Taman Nasional Lorentz di Papua. Keempat ada Taman Nasional Waikambas di Sumatera Selatan atau Lampung. Yang kelima ada Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Keenam ada Taman Komodo di Nusa Tenggara Timur. Baik teman-teman, simaklah video tentang Taman Nasional Ujung Kulon berikut ini. Interaksi seluruh komponen ekosistem bumi pada awalnya merupakan hubungan yang selaras, seimbang dan serasi, satu nafas, satu jiwa, dan dipenuhi nilai respek antar sesama makhluk hidup, juga dengan lingkungannya yang harmonis. Kini, banyak tempat di bumi kita yang telah berubah. Manusia dengan akal dan pikirannya berusaha menjadi penguasa tunggal di atas bumi, memonopoli dan merusak keseimbangan lingkungan. Namun dari ironi dinamika perubahan ekosistem tersebut, terdapat satu dari sedikit alam Indonesia yang masih terjaga kealamiannya,
ialah Taman Nasional Ujung Kulon. Terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak kurang lebih 300 km dari ibu kota Indonesia, Jakarta. Tanpa campur tangan manusia, ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon masih sangat terjaga. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1820, keanekaragaman tumbuhan dan satwa di Taman Nasional Ujung Kulon mulai dikenal oleh para pakar botani Belanda dan Inggris. Salah satu satwa liar yang terkenal yang hidup di kawasan ini adalah badak bercula satu, Rhinoceros sondaicus. Diperkirakan populasi dari badak Jawa saat ini hanya berkisar 50 hingga 60 ekor. Badak Jawa adalah salah satu dari 10 jenis satwa yang ada di dunia ini yang paling terancam punah. Kawasan hutan Ujung Kulon pertama kali dideklarasikan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 ketika ada Kongres Taman Nasional Sedunia ketiga di Bali. Kawasan Ujung Kulon dikelola mengikuti prinsip dan organisasi Taman Nasional hingga akhirnya kawasan hutan tersebut secara resmi pada tahun 1992 ditetapkan sebagai Taman Nasional Ujung Kulon. Pada tahun yang sama, organisasi dunia UNESCO memberikan penghargaan kepada Taman Nasional Ujung Kulon sebagai World Heritage Site. Kawasan darat Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas 78.619 hektar yang mencakup wilayah Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Panaitan, Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Gunung Honje. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon bagian timur didominasi oleh deretan pegunungan Honje. Sebagian daerah Gunung Honje merupakan kawasan pemukiman penduduk yang dalam kesehariannya memanfaatkan sumber daya alam sekitar sebagai mata pencahariannya. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan ini memeluk agama Islam. Mayoritas masyarakat berasal dari suku Sunda dan Banten. Adat istiadat masyarakat setempat mengajarkan untuk hidup selaras antara manusia dengan lingkungannya. Dengan statusnya yang sangat kritis, badak Jawa merupakan mamalia terlangka di bumi. Kawasan Semenanjung Ujung Kulon saat ini merupakan habitat terpenting dari badak Jawa. Kawasan ini juga merupakan satu-satunya tempat di bumi di mana badak Jawa mampu berkembang biak secara alami pada 2 dekade terakhir ini, berkat hutan hujan dataran rendah, padang rumput, dan mangrove yang terdapat di kawasan ini. Badak menjatuhkan pohon muda untuk mencapai makanannya dan mengambilnya dengan bibir atasnya yang dapat menggenggam. Badak Jawa diperkirakan mengkonsumsi 50 kg makanan per hari. Seperti badak Sumatera, badak ini juga memerlukan garam untuk makanannya. Sumber mineral umumnya tidak terdapat di Ujung Kulon. Sebagai gantinya, badak Jawa meminum air laut untuk mengganti nutrisi yang sama seperti garam. Semenanjung Ujung Kulon terdiri dari hutan pasang surut yang diwakili oleh tanaman nipah. Nipah merupakan fosil dari serbuk sari palma yang diketahui telah terbentuk sekitar 70 juta tahun silam. Selain itu, juga terdapat hutan hujan tropika dataran rendah dan hutan bakau. Ekosistem yang ada di wilayah ini masih terjaga dan sangat alami. Komponen-komponen faktor abiotik dan faktor biotik berperan sesuai dengan kondisi keseimbangannya masing-masing. Hal tersebut tidak lepas dari peran aktif Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan masyarakat setempat dalam meningkatkan upaya perlindungan hutan
dan sekaligus memantapkan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di Semenanjung Ujung Kulon terdapat padang pengembalaan Cidaon seluas 9 hektar. Ini adalah salah satu di samping padang pengembalaan lainnya di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu Kalejetan, Cibunar, Nyiur, dan Cigenter. Padang ini menjadi tempat berkumpulnya banteng dan burung merak hijau untuk mencari makan dan berjemur. Di kawasan ini terdapat aneka biji-bijian, pucuk rumput, dan dedaunan yang merupakan pakan dari burung merak hijau. Pada musim kawin, merak jantan memamerkan bulu ekornya di depan burung betina untuk menarik perhatian sang betina. Salah satu kawasan pulau yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon adalah Kepulauan Handelem. Kepulauan ini terdiri dari Pulau Handelem Besar, Pulau Handelem Kecil, Pulau Kalong, Pulau Boboko, dan Pulau Rengit. Sepanjang pesisir Kepulauan Handelem dipenuhi oleh hutan bakau. Hutan ini ditumbuhi pohon cantigi yang tumbuh di sepanjang pantai. Ekosistem hutan bakau bersifat khas. Hal ini disebabkan karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur pengenangan oleh pasang surut air laut. Akar mangrove juga terlihat di pantai Pulau Handelem. Akar ini menjalar ke atas dan biasa disebut akar nafas. Memasuki hutan hujan tropis, terdapat beraneka ragam flora, salah satunya adalah pohon nyamplung. Pohon besar ini berbuah kecil-kecil dan merupakan makanan bagi burung-burung di kawasan tersebut. Selain itu, terdapat jamur Ganoderma yang tumbuh pada pohon yang telah mati. Jamur jenis ini dapat digunakan sebagai obat berbagai. Hutan mangrove yang terdapat di wilayah ini, terutama di wilayah Cikabembem, merupakan lokasi terbaik untuk pengamatan mangrove beserta kehidupan liarnya. Tak jauh dari Pulau Handelem, terdapat Sungai Cigenter yang merupakan habitat dari ular sanca, buaya muara laut, banteng, dan berbagai jenis burung. Untuk menyusuri kawasan ini hanya bisa menggunakan perahu kano. Aliran sungai yang tenang ditambah dengan banyaknya kicauan burung semakin membuat suasana sungai ini semakin liar namun alami. Karena banyaknya ketersediaan air di sungai ini, maka tidak heran terdapat banyak ular sanca di ranting pohon sepanjang sungai ini. Sungai Cigenter membelah sejauh 3 km ke dalam hutan Cigenter yang merupakan habitat utama badak Jawa. Salah satu upaya Taman Nasional Ujung Kulon dalam konservasi badak Jawa di hutan ini adalah dengan memperluas padang pengembalaan banteng Jawa yang sekarang telah mencapai 6 hektar. Langkah ini digunakan untuk mengurangi kompetisi memperebutkan lahan dan makanan antara banteng dengan badak Jawa. Pulau lain yang terdapat di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon adalah Pulau Pecang. Lokasinya yang berada di antara Selat Sunda dan Samudra Hindia menjadikan pulau ini dianugerahi pantai yang tenang dengan pasir putih yang indah. Laut di sini merupakan habitat terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang beraneka ragam. Eksotika keindahan flora dan faunanya menjadikan pulau ini sebagai tempat wisata edukasi alam. Pulau ini memiliki luas sekitar 450 hektar dan mempunyai sumber air tawar yang abadi. Keragaman fauna di pulau ini diwakili oleh rusa, babi hutan, biawak, elang laut, burung rangkong, dan monyet ekor panjang. Kawanan hewan-hewan ini cukup jinak untuk berinteraksi dengan manusia. Populasi hewan-hewan ini terjaga dengan baik dikarenakan sedikitnya predator di Pulau Pecang ini. Kondisi geografisnya berbentuk dataran rendah dengan vegetasi primer yang luas, di mana terdapat campuran pohon-pohon dengan umur pertumbuhan berbeda dan tanah berumput dengan semak-semak belukar. Karena hal itulah, pulau ini menjadi surga bagi hewan-hewan tersebut.
Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang pelestarian tumbuhan dan hewan, yuk kita sama-sama kerjakan tugas halaman 140 nomor 1 sampai 5. Teman-teman, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.